dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Ini segmen terakhir pada Ibu Teresia. Apa sebaiknya nasihat Ibu kepada wanita-wanita yang korban ini? Apakah mendiamkan saja atau gimana? Tolong yang singkat aja, Bu. Ya, menurut saya yang penting adalah melek digital ya, atau ada kemampuan untuk memahami bahwa dunia digital itu pedang mata dua gitu. Dia bisa memberikan kekuatan pada kita untuk berani, berdaya gitu. Tapi di sisi lain dia adalah media semua kejahatan bisa terjadi. Jadi menurut Ibu, korban ini jangan ragu-ragu untuk menempuh upaya hukum? Tidak hanya upaya hukum, tapi melek atau literasi digital itu yang dia harus kuat gitu ya. Dia harus tahu gitu. Kalau soal hukum kita masih punya kelemahan-kelemahan ya. Walaupun undang-undang TPKS karena orangnya pun nggak kelihatan. Betul, tapi juga karena penanganannya sendiri, aparatnya sendiri tidak memahami bagaimana menangani ini gitu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dia untuk memahami bahwa situasi ini bisa jadi disebabkan oleh kerentanan dia. Kerentanan soal kesepian, teralienasi, perasaan bahwa cinta, bahwa dia harus menikah, bahwa dia harus punya pacar, itu kan juga membuat dia berpikir bahwa harus Ibu Dia, punya. Ya. Anda tadi mengatakan ada kasus di Bogor di mana seorang istri umur 60 tahun juga korban aplikasi jodoh sampai menyerahkan uang ke cowok yang dia tidak pernah ketemu 1,5 miliar. Benar itu? Benar. Benar? Ya. Sedang kita tangani juga sama relawan kita. Terus, yang seorang psikolog. Umur 60 tahun, dia karena kesepian dari suaminya atau apa? Iya, kalau misalnya dilihat dari kondisi kayak gitu, iya ya. Karena sampai bela-belain kayak begitu berarti... Cowok itu ganteng banget apa yang di medsos itu sehingga sampai dia kasih 1,5 miliar? Kalau saya dikasih lihat gitu ya, mana sih profilnya gitu ya, gimana? sampai kok cakep sih emang. Yakin Ibu? Kan kita lihat kan gambarnya ya Bang, saya nggak tahu orangnya kayak gimana. Bandingkan dulu, seganteng Hotman Paris nggak? Iya deh. 1,5 miliar diserahkan seorang istri hanya gara-gara rayuan gombal di aplikasi jodoh. 1,5 miliar dan hampir bunuh diri ya? Iya, karena akan stres ya Bang. Gimana? Stres ya? Iya. Ibu Devi, itu kenapa itu? Kesepian? Ini 1,5 miliar, data dari kepolisian tiap bulan ada sekitar 50 miliar kerugian. Yang 50 miliar itu bisa dapat 13 sekolahan kalau kita bangun sekolah. 50 miliar hanya Per korban bulan. rayuan gombal. Betul, dan hati-hatinya Bang, saran saya buat semua orang, karena ini korbannya bukan hanya perempuan sebenarnya, laki-laki juga, bahwa satu, karena sekarang itu data kita sudah begitu bukan lagi transparan tapi telanjang, ini memudahkan mereka sebagai peneliti untuk mengatakan kalau saya misalnya suka boba, dia pasti akan bilang suka boba juga. Saya suka warna biru tanpa saya ngomong dia tahu saya suka warna biru misalnya. Nah artinya hati-hati dengan orang yang tiba-tiba kok sama semua ya dengan saya. Bisa jadi dia sudah memprofil kita dan menyiapkan ranjau jebakan itu. Dan kalau foto-foto sekarang sudah ada alatnya yang mudah gratis di ini bisa kita cemplungin saja ke Google dan sebagainya untuk melihat ini foto ini udah pernah dipakai atau belum. Karena pola seluruh dunia biasanya kalau laki-laki itu usianya nggak perlu nggak perlu yang muda, tapi biasanya profilnya pasti yang mapan. Jadi, bahkan kecenderungan aparat itu seringkali. Jadi kalau ada rayuan begitu apa? Coba satu kalimat. Kalau ada rayuan begitu tiba-tiba terhadap wanita, sikap wanita gimana? Yakinlah 99% itu gombal. 99% itu gombal. Dan 1% itu benar, yaitu dari gua, rayuan gua. Doni, apa kesimpulan saudara cara medsos ini agar jangan memakan korban? Ya sebenarnya ini balik lagi. Aplikasi apapun bisa untuk positif, bisa untuk nyari korban. Apapun, mau dating apps, bahkan misalnya kita bicara LinkedIn aja yang profesional, itu sekarang dia sudah dianggap dalam tanda kutip sebagai dating apps dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena orang tuh pengen ketemu, pengen ngobrol, nggak harus dalam bentuk romansa ya, tapi secara profesional segala macam. Tapi sebenarnya yang perlu dilakukan ya kalau kita bicara di internet itu yang pertama adalah selalu check and recheck. Check and recheck. Maksudnya kalau ada rayuan gombal cek ke siapa? Jangan main gombal itu begitu ada orang mau kenalan, kita bisa cari misalnya namanya Hotman Paris. Ya, profilnya muka sama segala macam. Jangan-jangan dia fake. Cari dulu, googling dulu segala macam misalnya itu. Jadi para wanita yang kesepian cek dulu ya. Terus lihat cincinnya sama enggak gitu loh ya. Kemudian jaga privasi, Bang. Ya itu apa tuh? Jaga privasi gini, pada saat kita komunikasi jangan semua langsung diumbar.
Oh saya rumah di sini, tanggal lahir di sini segala macam, jangan. Tapi kita tadi nggak laki-laki nggak perempuan gitu ya. Kadang-kadang kita suka ngelos. Oke. Walaupun data pribadi kita juga sebenarnya udah banyak kemana-mana. Cukup karena kita sudah mau closing. Ya. Pak Jamin, terakhir. Ya, Perlu agar semua korban ini harus berani ambil tindakan hukum. harusnya begitu karena yang mengakibatkan kerugian apapun sekecil apapun silakan Minimum melaporkan. mempermalukan si cowok begitu kan? Ya artinya kalau ini organized crime itu bisa diungkap begitu bahwasanya ada yang dilakukan secara terorganize begitu. Oke, kita harus akhiri kepada para pemirsa. Yang paling viral Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.